Apa itu kegiatan dasar editing? Kegiatan dasar editing adalah kegiatan yang pasti dilakukan oleh semua editor, yakni dari copy editor sampai editor atau editor senior. Lalu, apa saja sih kegiatan-kegiatan dasar editing itu? Kegiatan-kegiatan dasar editing tertuang ke dalam 5 teori kegiatan dasar editing nih guys. Nah, 5 kegiatan dasar yang tertuang dalam teori tersebut yakni: yang pertama ada pemakluman. Pemakluman adalah kegiatan membaca awal, kemudian memaklumkan kebenaran naskah sehingga naskah tetap sesuai dengan aslinya. Di dalam teori ini, pemakluman dilakukan oleh copy editor. FYI, pemakluman bukanlah pekerjaan yang mudah nih guys, karena penulis bisa saja jadi blunder alias membenarkan yang salah maupun menyalahkan yang benar. Kedua, perbaikan. Perbaikan adalah kegiatan membenarkan naskah sesuai dengan gaya EYD atau sesuai dengan KBBI. Di dalam teori ini, perbaikan dilakukan oleh copy editor. Ketiga, pengubahan. Pengubahan adalah kegiatan mengubah naskah pada tingkat struktur kalimat, struktur paragraf, ataupun struktur outline, baik mengubah dalam substantif ataupun mekanik. Di dalam teori ini, pengubahan dilakukan oleh editor atau editor senior. Yang keempat, ada pengurangan. Pengurangan adalah kegiatan mengurangi bagian-bagian naskah yang dianggap tidak perlu atau tidak relevan dengan naskah. Di dalam teori ini, pengurangan dilakukan oleh editor atau editor senior. Kelima, penambahan. Penambahan adalah kegiatan yang menambah bagian-bagian naskah yang dianggap perlu atau sangat relevan. Di dalam teori ini, penambahan dilakukan oleh editor atau editor senior. Tetapi kelima teori ini belum sepenuhnya tepat karena kegiatan dasar seharusnya mencakup semua aktivitas yang pasti dilakukan oleh setiap editor, baik copy editor maupun editor senior. Namun dalam teori ini, kegiatan-kegiatan editing justru dikotakan seolah hanya dilakukan oleh peran tertentu nih guys. Maka muncullah 6 kegiatan dasar editing yang lebih general dan tidak dikotakan, alias semua kegiatan dasar ini pasti dilakukan oleh copy editor maupun editor atau editor senior. 1. Pemakluman. Membaca awal naskah, kemudian memaklumkan kebenaran naskah. Yang kedua, perbaikan. Membenarkan naskah sesuai dengan gaya EYD atau KBBI. Yang ketiga, pengubahan. Mengubah naskah sesuai dengan tingkat struktur. Keempat, penggantian, yaitu dengan mengganti unsur-unsur yang keliru dengan yang baik dan benar. Yang kelima, pemosisian, yaitu mengubah atau memperbaiki susunan naskah dan posisi letak dari naskah. Yang keenam, pencampuran, yaitu melakukan pengkombinasian hal pada naskah sampai layak diterbitkan. Dalam hubungan dengan penulis dan pembaca, editor memiliki 3 orientasi yang perlu diperhatikan nih guys. Yang pertama, ada prinsip kepenulisan. Prinsip kepenulisan yaitu kegiatan yang fokus pada aspek kebahasaan, ejaan, dan gaya penulisan. Dalam prinsip ini, editor harus memastikan tulisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta memperbaiki struktur kalimat agar lebih jelas dan efektif. Kedua, prinsip kepembacaan. Prinsip kepembacaan yaitu kegiatan yang berorientasi pada pemahaman pembaca. Dalam hal ini, editor harus memastikan bahwa teks mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Penggunaan bahasa yang terlalu rumit perlu dihindari agar tulisan dapat tersampaikan dengan baik. Ketiga, prinsip campuran. Prinsip campuran yaitu prinsip yang menggabungkan kedua prinsip kepenulisan dan kepembacaan secara seimbang, di mana seorang editor dapat menyesuaikan teks agar tetap sesuai dengan aturan kebahasaan tanpa mengorbankan keterbacaan dan daya tariknya. Nah, itu dia penjelasan kegiatan-kegiatan dasar editing dari kami, kelompok 5. Terima kasih sudah menyimak dengan baik.